Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ilmi Nurjana dan dua rekan saya, Febri Alexander dan Dwi Raman Putra, akan menjelaskan tentang Jean-Jacques Rousseau tentang States of Natural dan teori kontrak sosial. Baik, yang pertama riwayat hidupnya. JJ atau Jean-Jacques Rousseau adalah manusia abad pencerahan. Ketika baru lahir sepekan, dilahirkan pada tanggal 28 Juni 1712 di Geneva, Swiss. Ibunya meninggal dunia. Ia diasuh beberapa tahun oleh ayahnya, kemudian diserahkan kepada pamannya, seorang pengemuka agama yang kaya di Rousseau. Hidupnya kala Prancis, salah satu center of civilization Eropa. Ayahnya adalah seorang tukang jam senang berburu. Membaca autobiografi JJ akan menimbulkan kesan ayahnya merupakan figur yang begitu berpengaruh terhadap pembentukan watak dan pemikirannya. Bersama ayahnya lah ia menghabiskan malam demi malam masa kanak-kanaknya membaca berbagai karya klasik seorang tokoh Romawi kuno. Ia sangat mengagumi tokoh ini yang mempengaruhi dirinya. Ia pernah mengatakan bahwa ia telah menjadi seorang Romawi ketika berusia 12 tahun. Selanjutnya, State of Nature, manusia alamiah dan kebebasan. JJ menganggap siapapun yang membaca karyanya akan memahami konsep keadaan alamiah yang ia gunakan. Meskipun tidak demikian, karena konsep yang dianggap jelas baginya ternyata merupakan sumber kebingungan. Hal ini disebabkan karena JJ menggunakan konsep keadaan alamiah yang untuk tiga maksud. Yang pertama, menjelaskan keadaan asli atau primitif ras manusia. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar hakikat manusia yang ada dalam keadaan asali atau primitif itu. Yang ketiga, menjelaskan keadaan manusia yang hidup dalam masyarakat modern. Yang lebih membingungkan itu seperti ditulis dalam The Social Contract. Rousseau berpendapat bahwa keadaan alamiah tidak pernah ada lagi, mungkin tidak pernah ada, dan tidak pernah ada. Jadi konsep keadaan alamiah bukan konsep historis, melainkan konsep hipotesis. Keadaan alamiah tidak memiliki pijakan dalam kenyataan sejarah manusia, sebab ia semata-mata produk atau kreasi pemikiran JJ. Meskipun demikian, ada kecenderungan di mana Rousseau atau JJ seperti John Locke dan Hobbes merupakan para pemikir politik generasi sebelumnya memahami konsep keadaan alamiah sebagai keadaan sebelum terbentuknya negara. Dalam keadaan alamiah, lembaga-lembaga politik ataupun kekuasaan bersama, common power, belum terwujud. Manusia bertindak didorong oleh kecintaan pada dirinya sendiri yang membuat selalu berusaha menjaga keselamatan dirinya dan naluri untuk memuaskan keinginan manusiawinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Rahman. Teori-teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial telah lama dirumuskan oleh para pemikir dan filosof politik sebelum terbitnya karya Rousseau dan kontrak sosial tahun 1762. Menurut Cranston, ketika menulis buku itu, Rousseau membaca karya-karya Thomas Hobbes dan para ahli hukum seperti Grossfort, Burlamaqui, dan John Locke. Dari mereka, Rousseau memperoleh gagasan tentang teori kontrak sosial. Tetapi disayangkan, menurut Cranston, mengutip penelitian Robert Derath, ini kurang terbiasa mengakui utang-utang pemikiran itu, sehingga terkesan Rousseau kurang jujur secara akademis. Dari Hobbes misalnya, Rousseau memperoleh gagasan tentang keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara atau keadaan alamiah, suatu utang yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Rousseau. Demikian pula Rousseau kurang mengakui utang intelektualnya kepada Burlamaqui, dan menurut Cranston, Rousseau dalam karya-karya monumentalnya Do Kontrak Sosial menggunakan istilah do droit politik dalam pengertian yang persis sama seperti yang digunakan Burlamaqui dalam karyanya Prinsip do droit politik atau prinsip hak-hak politik. Utang intelektual itu seharusnya dikemukakan
dikemukakan karena istilah itu merupakan konsep pokok dalam karya-karya Rousseau, khususnya di kontrak sosial. Sekarang kita menelaah pemikiran Rousseau tentang teori kontrak sosial dan kaitannya dengan pembentukan dan kekuasaan negara. Menurut pemikir ini, negara merupakan sebuah produk perjanjian sosial, tetapi negara berdaulat karena mandat dari rakyat. Negara diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengayomi, dan menjaga keamanan maupun harta benda mereka. Kedaulatan negara akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan kehendak rakyat. Negara harus selalu berusaha mewujudkan kehendak umum bila menyimpang dari kehendak-kehendak rakyat atau kemauan umum. Dari segi ini, teori negara berdasarkan kontrak sosial merupakan antesis terhadap hak ketuhanan raja. Dalam teori hak-hak ketuhanan raja, kekuasaan legitimasinya diperoleh dari Tuhan. Dengan teori kontrak sosialnya, Rousseau membalikan sumber kekuasaan dari legitimasinya dari Tuhan ke manusia. Di sini letak perbedaan pandangan Rousseau dengan Hobbes. Hobbes berpendapat bila negara telah berbentuk sebagai akibat adanya kontrak sosial, maka negara memiliki kekuasaan penuh yang tidak terikat lagi dengan individu-individu yang melakukan kontrak sosial. Yang terikat dengan kontrak itu adalah individu-individu itu, bukan negara. Jadi setelah terbentuk negara, dapat buat apa saja terhadap individu-individu itu. Dalam pemikiran Hobbes tidak ada pertanggungjawaban negara terhadap individu. Menurut Rousseau, negara yang memiliki keabsahan memerintah atas kehendak umum. Rakyat itu memiliki dua hal, pertama kemauan dan kedua kekuatan. Yang dimaksud Rousseau dengan kemauan adalah kekuasaan legislatif, sedangkan kekuatan adalah kekuasaan eksekutif. Dua bentuk kekuasaan ini harus bekerja secara kerjasama secara harmonis apabila negara ingin menjalankan fungsinya secara baik. Tanpa kerjasama dan keberadaan kedua lembaga itu, negara tidak bisa berbuat apa-apa. Negara atau sistem pemerintahan yang bagaimanakah yang ideal menurut Rousseau? Dalam The Kontrak Sosial, ia mandang bakal suatu negara atau sistem pemerintah yang memperlakukan demokrasi langsung, yaitu satu sistem kenegaraan di mana setiap negara yang jumlahnya tidak begitu banyak menjadi pembuat keputusan dalam suatu wilayah yang tidak terlalu luas. Rousseau mendambakan negara-negara kota seperti zaman Romawi kuno atau sistem pemerintahan di desa-desa Swiss ketika ia masih kanak-kanak. Di negara-negara kota seperti rakyat dapat menjadi subjek pemerintah sekalipun berada di bawah kekuasaan negara. Dengan kata lain, rakyat pemerintah tetapi pada saat yang sama juga pemerintah. Gagasan Rousseau ini menarik tetapi juga sekaligus menafikan kenyataan perkembangan penduduk dan semakin kompleks struktur sosial politik. Semuanya ini menyebabkan negara yang didambakan Rousseau sulit terwujud dalam kenyataan sejarah. Negara kota akan hanya menjadi khayalan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pemerintahan. Dalam Du Kontrak Sosial, Rousseau juga membahas pengertian dan bentuk-bentuk pemerintahan. Pemerintahan dalam definisi Rousseau adalah suatu badan perantara yang dibentuk antara warga negara dan kedaulatan tertinggi demi terjalinnya komunikasi timbal balik. Pemerintahan, katanya lebih lanjut, merupakan badan yang terdiri dari kalangan governors, prince atau magistrates dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum serta menjaga kebebasan sipil dan politik rakyat mengenai pemerintahan. Rousseau lebih lanjut mengatakan, pemerintahan menerima dari para penguasa perintah-perintah yang diberikannya kepada rakyat. Dan jika negara harus dalam keseimbangan yang baik, penting semua hal itu untuk dipertimbangkan, bahwa produk dan kekuasaan pemerintah yang ada pada dirinya sama dengan produk dan kekuasaan warga negara yang berkuasa dalam satu sisi dan menjadi subjek dalam sisi yang lainnya. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulan. Di sini terlihat bahwa Rousseau menganggap adanya kaitan erat antara pemerintahan, negara, rakyat, dan kedaulatan. Rousseau melihat keanekaragaman sistem pemerintahan di dunia adalah baik. Selain tidak monolitik, bermacam sistem pemerintahan juga baik karena bisa mengakomodasikan kepentingan aneka macam bentuk tradisi, adat istiadat masyarakat bagi berbagai masyarakat pada zaman-zaman yang berbeda. Juga perlu diingat bahwa bisa saja suatu bentuk pemerintahan terbukti sangat baik dan efektif dalam kasus-kasus tertentu, tapi sangat buruk dalam kasus-kasus lainnya.
Dalam konteks inilah Rousseau membahas klasifikasi pemerintahan dan kriteria tolak ukurnya. Menurutnya, bentuk-bentuk pemerintahan bisa dilihat berdasarkan beberapa banyak jumlah mereka yang berkuasa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.